Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keramat Lengkong Tangerang. Berbicara Lengkong maka tak akan pernah lepas dari tokoh legendaris Raden Arya Wangsakara, seorang kiai penyebar agama Islam di daerah industri sekarang ini yang bernama Tangerang. Ia adalah pria yang mencoba mengembara ketika terjadi bentrokan keluarga di Kerajaan Sumedang Larang, sebuah kerajaan yang terbesar di tatar tanah Sunda setelah Kerajaan Pajajaran runtuh. Lengkong Ulama sebuah dusun yang berada dalam wilayah Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lengkong Ulama berada pada wilayah dataran rendah yang dikelilingi oleh sungai. Sungai terbesar di Tangerang melintas dusun ini. Hal inilah yang mungkin melatar belakangi migrasi Raden Arya Wangsakara dari Tangerang, yang sekarang jadi Masjid Agung Tangerang, ke wilayah ini. Karena kita ketahui bahwa daerah yang dilewati sungai menjadi tempat yang paling disenangi disebabkan kondisi tanahnya yang subur. Dusun Lengkong Ulama menurut data statistik Desa Lengkong Ulama, TH 2005, dihuni oleh sekitar 680 orang dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pendidik. Syekh Hazari ini termasuk seorang waliullah yang memiliki ilmu laduni. Kalau orang bertanya tentang apa saja di bidang masalah agama, beliau langsung menengadahkan wajahnya ke langit. Dan seketika itu juga di langit sudah ada jawabannya dalam bentuk tulisan berbahasa Arab. Subhanallah, suatu hari pernah ada seorang miskin membawa minyak tanah yang berisi 2 liter yang dia beli dari warung. Kemudian, minyak tanah itu tumpah ke tanah. Dia menangis sedih, karena untuk membelinya kembali dia tidak mempunyai uang. Sedangkan, minyak tanah yang tumpah itu sangat dibutuhkannya. Kemudian, dia langsung menemui Syekh Hazari yang tidak jauh dari rumahnya untuk diminta pertolongan. Dia mengadukan persoalan yang sedang dihadapinya. Setelah itu, Syekh Hazari bersamanya bergegas menuju lokasi di mana minyak tanah itu tumpah. Tidak berpikir panjang lagi, beliau langsung memeras tanah yang ketumpahan minyak tanah. Setelah diperas tanah itu, minyak tanah itu kembali seperti semula, yaitu ada 2 liter. Dalam pembicaraan para ulama Banten, mereka pernah mempermasalahkan mengenai hukum haram dan halalnya makan ikan peda dan belum ada pemecahannya. Kemudian, mereka sepakat silaturahim ke rumah kediaman Syekh Hazari bin Nasyib di Kampung Lengkong Kiai Tangerang. Setelah berada di rumah beliau dan disambut kedatangannya dengan penuh hormat, beliau langsung menyuruh makan mereka sebagaimana layaknya tamu datang dari jauh. Di dalam hidangan makanan itu diantaranya tersedia ikan peda. Tanpa banyak tanya lagi, tamu-tamu tersebut langsung menyantap hidangan yang telah disediakan beliau. Subhanallah, mau bertanya tentang hukum makan ikan peda, tapi sudah dijawab dahulu dengan menyuruh makan yang sudah tersedia ikan peda. Dan di antara karomah beliau yang lain yaitu, pada suatu malam hari beliau mengambil wudhu di sungai di atas punggung buaya. Keberadaan pusat-pusat penyebaran agama Islam pada zaman pendudukan Belanda adalah hal yang paling ditakutkan Belanda. Terlebih, pusat penyebaran agama tersebut berada di dekat wilayah kekuasaannya. Itulah alasan kenapa Belanda harus menyerang pesantren Gerendeng yang lokasinya di tepi barat Sungai Cisadane, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1640. Penyerangan itu menandai terbentuknya tempat hunian baru di Lengkong, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di tempat ini santri-santri dari pesantren Gerendeng yang terusir Belanda, kemudian membangun masjid dan membuat pesantren baru di bawah kepemimpinan Arya Wangsakara. Pada kali ini, saya akan menceritakan tokoh Arya Wangsakara yang sepak terjang dan keberadaannya tak lepas dari pembentukan Tangerang. Tulisan ini bersumber dari reportase dan berbagai literatur terkait sejarah Tangerang. Syaifullah, Kuncen Makam Arya Wangsakara di Desa Lengkong Kiai, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, menjelaskan Raden Arya Wangsakara merupakan keturunan dari Raja Sumedang Larang, yaitu Sultan Syarif Abdul Rahman.
Beliau merantau ke wilayah Tangerang karena tidak sepaham dengan saudaranya yang berpihak kepada penjajah Belanda. Dalam perjalanannya, beliau memilih daerah di tepian sungai untuk tempat bermukim dan mengajarkan agama Islam dengan cara mendirikan pesantren dan masjid. Beliau juga pernah menjadi penasehat di Kerajaan Mataram pada zaman itu, jelas Syaifullah. Dalam beberapa literatur sejarah Kabupaten Tangerang disebutkan, Arya Wangsakara pergi dari Sumedang ke Tangerang bersama dua saudaranya, masing-masing Arya Santika dan Arya Yudanegara. Ketiga Tumenggung dari Sumedang ini, kemudian mendapatkan restu dari Sultan Banten di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Yusuf untuk bertugas menjaga wilayah dari tindakan kompeni dengan membangun benteng di Lengkong Kiai yang terletak di tepi sungai Cisadane sebelah barat sampai Bendungan Sangego. Di Lengkong Kiai, Arya Wangsakara menetap bersama istrinya, Nyimas Nurmala, seorang anak dalam Bupati Karawang Singaprabangsa. Di tempat ini pula bermukim pengikutnya yang berjumlah sekira 500 orang. Pada tahun 1652-1653 VOC yang sudah mencium aktivitas penyebaran agama di Lengkong Kiai ini, kemudian mendirikan benteng di sebelah timur sungai Cisadane yang persis berseberangan dengan wilayah kekuasaan Arya Wangsakara. VOC juga memprovokasi dan menakuti warga Lengkong Kiai dengan mengarahkan tembakan meriam yang diarahkan ke Lengkong Kiai. Sikap kompeni ini memicu pertempuran antara kompeni Belanda dengan rakyat Tangerang di bawah kepemimpinan Arya Wangsakara. Peristiwa ini kelak akan disebut sebagai titik awal tumbuhnya jiwa patriotik rakyat Tangerang di bawah kepemimpinan Arya Wangsakara. Lewat kegigihan dan jiwa kepahlawanan kolektif, warga Lengkong akhirnya berhasil mempertahankan wilayahnya ini melalui pertempuran yang berkobar selama 7 bulan berturut-turut. Tentang peristiwa ini, menurut Syaifullah, Arya Wangsakara selain dikenal sebagai ulama, dia juga memang berperan aktif dalam melawan VOC. Semangat yang dimiliki Arya Wangsakara inilah menurut Syaifullah, yang kemudian diteruskan turun-temurun oleh warga Lengkong Kiai. Nenek dan kakek saya dulu sering bercerita tentang perjuangan melawan Nica di desa Lengkong, terang Syaifullah. Pertempuran Nica dan rakyat Tangerang tak pernah lepas dari konflik Banten dan kompeni Belanda. Tarik-menarik batas kekuasaan antara Banten dan kompeni menjadikan Tangerang sebagai pertahanan pertama bagi Banten. Sejak 10 Juli 1659, perjanjian antara Banten dan Belanda tak pernah dipatuhi oleh pihak kompeni. Pun demikian ketika Sultan Haji, anak Sultan Ageng Tirtayasa yang diadu domba kompeni Belanda, membuat perjanjian baru dengan Belanda soal batas kekuasaan Banten, Belanda pada 17 April 1984. Pada pasal 3 perjanjian tersebut disebutkan, walaupun batas Banten dengan Batavia tetap pada Sungai Untung Jawa, Sungai Cisadane, yang disebut pula Tangerang sejak dari pantai laut hingga pegunungan-pegunungan sejauh aliran sungai tersebut dengan kelokan-kelokannya, tetapi ditetapkan lebih jauh bahwa kemudian menurut garis lurus dari daerah selatan hingga utara sampai lautan kidul, Samudra Hindia, dan semua tanah di sepanjang Sungai Untung Jawa atau Tangerang akan menjadi milik dan ditempati kompeni. Kompeni Belanda sendiri terus berupaya melakukan penguasaan dengan menyerang ke daerah Tangerang secara terus-menerus. Serangan Belanda ini mendapat perlawanan sengit dari Arya Wangsakara dan dua saudaranya, Arya Santika dan Arya Yudanegara. Hingga pada akhirnya, ketiga Tumenggung ini gugur dalam pertempuran. Arya Santika gugur dalam pertempuran di Kebon Besar pada tahun 1717. Ia dimakamkan di Kecamatan Batu Ceper, Keramat Asem. Tumenggung Yudanegara gugur di Cikokol pada tahun 1718. Ia dimakamkan di Sangiang, Kecamatan Jatiwung. Sementara, Arya Wangsakara gugur di Ciledug pada tahun 1720. Ia dimakamkan di Lengkong Kulon atau Lengkong Kiai. Dalam penanggalan Islam, dikatakan Syafiullah, tanggal wafatnya Arya Wangsakara jatuh pada tanggal 2 Syaban 1662.
Makam Arya Wangsakara dikelilingi makam-makam para ulama dan kiai yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Tangerang. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang saat ini memutuskan untuk menjadikan komplek makam Arya Wangsakara ini sebagai cagar budaya Kabupaten Tangerang. Penetapan makam Arya Wangsakara sebagai daerah cagar budaya merupakan hal yang tepat, karena banyak yang harus dilindungi dan dilestarikan, ujar Syaifullah. Dan dari sisi lain ada juga kisah Raden Arya Wangsakara Lengkong Kiai oleh Kiai Tobari Syazili. Ada kisah lain yaitu KH Sanusi ketiga makam keramat di Lengkong Kiai, Pegedangan, Kap, Tangerang, yaitu 1. Syekh Mustaqim bin Darda, ulama asal Yaman dan makamnya di belakang mimbar masjid. Sedangkan KH Sanusi turunan keempat Syekh Mustaqim dari istri pertama Syekh Hazari bernama Nyai Haji Nasyah binti KH Kamaluddin bin Syekh Mustaqim 2. Syekh Hazari bin Nasyib, kakek KH Sanusi 3. Pangeran Arya Wangsakara. Sedangkan KH Sanusi ini turunan ke-9 dari Pangeran Arya Wangsakara, cucu Raja Geusan Ulun, Raja Sumedang Larang pertama. Pangeran Arya Wangsakara selain cucu raja juga seorang ulama besar berpangkat waliullah, bahkan pakar DLM ilmu falak, sehingga beliau diberi gelar Kiai Leunyeup. Jadi kalau ada masalah berkaitan bidang ilmu falak, Kesultanan Banten selalu bertanya kepada beliau. Juga, beliau berkedudukan sebagai imam besar di Masjid Kesultanan Banten dan diberi gelar oleh Sultan Abdul Mafahir, Sultan Banten keempat, dengan gelar Imam Wangsa Raja. KH Sanusi ini asli kelahiran Lengkong Kiai dan seorang ulama pejuang melawan penjajahan Belanda. Kalau bertempung DGN tentara bersenjata pistol dan sejenisnya, cukup oleh beliau dilawan dengan kebutan sorbannya, sehingga peluru-peluru ditembakkan tentara Belanda berjatuhan. Beliau wafat pada tahun 1984. Ketika wafat beliau sedang bertasbih di dalam tempat pembaringan sakit di kamarnya. Beliau, KH Sanusi, adalah seorang ulama ikhwara dan zuhud. Makamnya di Kampung Pengodokan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.